Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah, NIM 19040202, Prodi Pendidikan Biologi, Unit 2 Semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro. Berikut penjelasannya. Nah, untuk yang pertama yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan sering disebut juga kawin suntik, merupakan suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani atau sperma atau semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu ke saluran reproduksi perempuan. Nah, penelitian ilmiah yang pertama terhadap inseminasi buatan pada hewan peliharaan dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani, seorang ahli fisiologi dan anatomi dari Italia, pada tahun 1780. Ia berhasil melakukannya pada amfibi dan anjing. Inseminasi buatan mulai digunakan untuk manusia pertama kali dilakukan pada tahun 1790 ketika John Hunter, seorang ahli anatomi dan ahli bedah Skotlandia, membenihi istri seorang penghias kain linen dengan menggunakan sperma suaminya. Ada beberapa kemungkinan bagaimana inseminasi buatan dilakukan. Yang pertama, sperma berasal dari suami sendiri, yang dimana sperma dimasukkan ke dalam saluran reproduksi sang istri. Yang kedua, sperma tidak berasal dari suami sendiri, melainkan dari seorang pendonor, bisa secara individu atau melalui bank sperma, dan kemudian dimasukkan ke dalam saluran reproduksi seorang perempuan yang sudah bersuami. Nah, yang ketiga, sperma berasal dari bank sperma yang kemudian dimasukkan ke dalam saluran reproduksi seorang perempuan lajang. Perempuan ini menghendaki kehadiran seorang anak tanpa memiliki suami. Selanjutnya, proses inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau juga disebut dengan intrauterine insemination merupakan prosedur di mana sperma dari air mani pria dicuci untuk menempatkan konsentrasi terbaik dari seluruh sperma ke dalam kateter. Kateter ini lalu dimasukkan melalui leher rahim agar langsung menuju rahim di mana sperma akan disimpan. Setelah itu, sperma akan dengan sendirinya menemukan cara untuk mencapai tuba falopi dan menemukan telur untuk dibuahi. Prosedur ini hanya bisa dilakukan pada perempuan dengan tuba falopi terbuka dan biasanya dikombinasikan dengan beberapa bentuk rangsangan rahim seperti injectable gonadotropins. Hal ini semacam persiapan medis dari hormon-hormon yang diproduksi oleh otak untuk merangsang rahim, mempersiapkan telurnya untuk dilepaskan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro atau bayi tabung adalah sebuah teknik pembuahan di mana sel telur atau ovum dibuahi di luar tubuh wanita. Bila dilihat dari istilahnya, in vitro berarti in glass atau di dalam gelas. Jadi, proses fertilisasi ini dilakukan di laboratorium, bukan di dalam tubuh wanita. Prosedur ini adalah salah satu dari banyak prosedur untuk mengatasi kesulitan pasangan suami istri untuk memiliki keturunan. Sebab-sebab kesulitan itu yakni kualitas sperma yang buruk, masalah ovulasi, atau masalah interaksi sel telur dan sperma. Prosedur fertilisasi in vitro. Yang pertama, pemberian suntikan hormon agar diproduksi sel telur multiple di dalam ovarium. Yang kedua, pasien diberikan obat suntik yang berfungsi untuk mematangkan sel telur. Yang ketiga, pada prosedur pengambilan sel telur, pasien akan dibius. Yang keempat, setelah itu, sel telur akan dicampurkan dengan sperma pasangan di dalam laboratorium. Yang kelima, setelah embrio siap, dokter akan mentransfer satu atau lebih embrio ke dalam uterus pasien atau embrio transfer. Yang keenam, setelah prosedur transfer selesai, pasien dibiarkan berbaring selama beberapa jam dan boleh pulang 4-6 jam kemudian.
dokter akan melakukan tes kehamilan 2 minggu setelah transfer embrio dilakukan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro. Untuk yang pertama yaitu kelebihan dan kelemahan inseminasi buatan. Kelebihan yang pertama, menghemat biaya. Yang kedua, dapat mengatur jarak kelahiran dengan baik. Yang ketiga, menghindari ternak dari penularan penyakit, terutama penyakit ditularkan dengan hubungan kelamin, dan banyak lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan fertilisasi in vitro. Kelebihannya yaitu dapat memberikan peluang bagi pasangan suami istri yang sebelumnya menjalani pengobatan infertilisasi biasa namun tidak pernah membuahkan hasil. Selanjutnya dapat menentukan jenis kelamin anak yang kita inginkan. Nah, untuk kelemahannya, tingkat keberhasilannya belum mencapai 100%. Membutuhkan biaya yang mahal, dapat meningkatkan kemungkinan kehamilan multiple atau kehamilan kembar.